Silakan. Nanya apa nih? Udah. Kayaknya abang ini udah 2 kali ya naik ke tempat saya. Utang sisa dulu ada kan? Gak tahu. Kasih kadul. Apa pertanyaannya? Ini yang apa captionnya ini apa? Iblis banyak jasa dalam Kristen sebenarnya itu. Mana dalilnya? Dalilnya Yohanes 13 nomor 2 ya, di situ iblis membisiki Yudas biar Yesus tersalib. 1 ya, jasa iblis. Yang kedua ya, jasa iblis terhadap kekristenan apalagi ya, mencobai Tuhannya. Itu jasa iblis ya. Terus jasa yang ketiga apalagi dari iblis ya, iblis ternyata dia suka dengan janda-janda gitu ya. Janda-janda Kristen nih ya, suka iblis dengan janda-janda Kristen gitu. Terus juga iblis ini berjasa memasuki Yudas dan memasuki Paulus, kan kayak gitu. Kerasukan iblis ya. Terus juga apalagi jasa-jasa iblis menerima jasad yang berdosa. 1 Korintus 5 nomor 5 ya, itu jasa iblis. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kan kayak gitu. Tuh. Ya, banyak kan buat Islam juga kan banyak rasanya jasa iblis. Nggak ada jasa iblis dalam Islam. Buktinya berhalusinasi. Apanya? Kena sihir. Kagak nyambung. Inilah ya teman-temannya. Kalau modal ngomong aja sama saya itu nggak bisa gitu. Nggak bisa pakai data. Masa nggak tahu datanya Pak Tan? Iya, kau ngomong Nabi Muhammad, kau aja baca hadis kagak bisa, ngapain ngomongin yang kagak paham gitu. Hadisnya ada hadisnya. Coba kamu buka hadis, baca, bisa nggak? Sebentar, saya cuma 1 HP nih, jadi mau buka ininya. Makanya tukang hujat pun ya di Kristen itu diserahkan kepada iblis. Mau macam mana? Banyak jasanya iblis itu di Kristen. Yesus kan nggak mempan iblis kepada Nabi Muhammad, kan kena sihir dia. Nggak ada hubungannya dengan sihir. Sihir dengan iblis itu beda. Sihir itu dari mana? Sihir itu ilmu. Kok iblis? Apa hubungannya iblis dengan sihir, teman-teman? Gak nyambung. Ada kayak gini yang membedakan iblis dengan sihir aja nggak bisa gitu loh. Sihir apa sihir? Apanya? Ilmu sihir, mana ilmu sihir? Iya, sihir itu ilmu sihir, ilmu hitam. Kalau iblis makhluk Tuhan ya, yang menyesatkan manusia, beda gitu. Masa dengan itu aja nggak bisa bedain? Sihir itu dari mana? Dari iblis, kawan. Gimana? Mana dalilnya sihir itu dari iblis? Sihir itu baliknya. Mana dalilnya? Kau jangan ngomong tanpa data. Ngomong tuh pakai data supaya orang percaya. Tuh, kalau benar saya omongin turunkan. Masalahnya kau kagak becus. Iya, diminta datanya mana? Pusing orang lihat. Kau ngomong aja ngalor ngidul tanpa data. Mana penonton suka? Lain halnya kan saya ada punya data atau ya tadi
Udah nggak ada lagi gitu. Sihir itu mah ada sihir yang nggak baik. Aduh. Kenapa bahas sihir ya teman-teman? Gak ngerti saya. Udah bang, abang berangkat dulu dah. Saya turunkan dulu ya bang ya. Kasihan teman yang Kristen yang lain juga mau antri gitu. Kacau ya. Gak nyambung. Apa hubungannya coba ya teman-teman? Gak jelas sama sekali. Ini Huta Barat. Sabar ya. Halo, selamat malam. Sultan Bagindo, selamat malam. Selamat malam Ustadz, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Iya. Anda Islam atau Kristen? Baik ya. Saya Islam Ustadz, cuma ingin tanya aja. Tanya ke WhatsApp aja Bapak. Kan bertanya kan boleh. Boleh langsung ke WhatsApp saya aja. Soalnya saya lagi live streaming diskusi lintas agama, bukan tanya jawab. Bukan. Oh iya. Gitu iya. Ya, nanti buang-buang durasi bisa. gitu ya. Langsung ke WhatsApp aja ya. Nah, saya cuma menyampai aja. Ada itu konten dari Kristen. Itu yang naik di sana Islamnya tidak berbobot. Jadi akhirnya saya lihat itu diumbang-ambingkan gitu loh. Dia bilang udah. Kalau memang tidak punya ilmu nggak usah naik gitu aja. Itu aja Ustadz. Ya baik. Ya kasih pesan sama teman-teman Muslim itu saya juga udah sering gitu. Ya, Oke Bapak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata beliau itu. Ya kalau nggak berilmu itu ya belajar gitu. Gak usah naik debat. Sebentar ya. Bumi itu bulat. Apa bumi? Halo, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Malam, iya. Seperti biasa open cam dulu Bang. Kenapa nggak bisa ya? Ini sudah. Selamat malam. Malam. Iya, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silahkan. Di luar tema yang tertulis juga boleh. Pertama-tama juga Bang, kita juga lihat pertama konteks iblisnya ini Bang. Iblisnya? Sifatnya iblis, ya. Baik, kayak gimana? Coba jelaskan kepada saya. Saya akan tunjukkan sama abang beberapa data nanti tentang masalah iblis. Silakan. Apakah sifat iblis itu menjadi artinya mengarahkan kita kepada kebenaran? Baik Terus? pun di Muslim ataupun di Kristen. Ya itu yang saya pertanyakan ke abang itu. Apakah iblis merujuk mengajarkan kebenaran? Enggak lah, iblis itu sesat. Nah makanya kalau sesat pun di Islam, tentu sesat pun di Kristen. Oh, kok gitu Baru ya? namanya saja kan. Ya, jelas kan? Bang, padahal banyak loh jasa iblis itu buat Kristen. Bukan masalahnya banyak jasa di Kristen, bukan masalah juga banyak jasa di Muslim. Kita pandang dulu iblis ini bentuknya iblis bagaimana?
Apakah Iya, dia jahat, mengajarkan sesat. kebaikan? Nah, kalau Anda mengakui dia sesat, kenapa Anda mempermasalahkan ini? Ya, makanya dia berjasa sama di Kristen masalahnya. Sama juga. Udah Anda tahu itu dia sebabnya sesat, tapi kok dia berjasa gitu di kekristenan. Ya, Itu yang sebabnya ini kenapa ya? yang mau saya Kenapa? pertanyakan. Saya ikuti tadi juga di Muslim, kenapa saya ucapkan demikian? Saya juga ikuti tadi Anda berbicara dengan siapa tadi itu. Nah juga saya bertanya juga itu kan demikian. Saya bertanya kenapa kalau Anda tahu itu memang iblis itu sesat, di Kristen juga sesat. Muslim juga saya yakin sesat. Kenapa Iya, apa yang mau dipermasalahkan? Iya. Iblis kan Yang iblis kan dipermasalahkan tidak mengajar. itu, Saya tanya kepada Anda. yang Apakah iblis dipermasalahkan mengajarkan itu ya Anda Bang ya, menuju kepada tentang keselamatan? iblis melakukan sesuatu di dalam kitab Kristen. Banyak jasanya dalam Bukan. Kristen. Bukan Abang. backgroundnya iblis yang kita bahas. Masa bukan Background iblis kita sama-sama tahu sesat. Ya, Iya. backgroundnya Nah, nggak terus usah dibahas. kenapa? Yang kita bahas Kenapa jasa Anda? iblis di kitab kamu gitu. Sekarang saya tanyakan juga kepada Anda. Sekarang kalau misalkan saya ganti ini captionnya. Misalkan saya ganti. Iblis Muslim menyediakan kasur terhadap iblis, bagaimana? Lah, suka-suka kau lah bikin judulnya. Makanya itu saya tanya. Orang Muslim juga udah pada tahu ya yang kayak gitu. Ya begitu juga dengan kami. Maksud kau mempelintir ini. Ya maksudnya sudah, apa? ini kan iblis ini kan ada di setiap tokoh agama samawi toh ya. Emangnya di iblis, berarti iblis mengajarkan di Muslim, iblis mengarahkan keselamatan kepada Muslim atau bagaimana? Kalaunya di Muslimnya iblis itu musuh yang nyata, sesat, sombong. Ya, kan sesat. kayak gitu. Kenapa sesat? Kenapa Anda tahu sesat? Anda mau memperbincangkan. Iya, Justru sebenarnya makanya Anda perbincangkan begini. udah tahu orang ini Tahu. sesat, sombong, tapi kok malah berjasa dalam Kristen gitu. Sekarang begini. Gitu. Itu yang mau Sekarang dibahas. Bang, saya akui kalau di iblis ini mengajarkan untuk keselamatan. Saya akui. Tapi kalau mengajarkan kesesatan, saya tidak akui. Gimana? Kalau iblis ini mengarahkan kepada kebenaran atau merujuk kepada keselamatan, saya akui. Tapi kalau dia merujuk kepada kesesatan, terus? nah itu masalahnya. Kenapa Anda memperbincangkan hal yang dianggap tabu ini, Bang? Nggak perlu Bukan dianggap dipermasalahkan. tabu, tapi masuk kitab suci kau. Sama juga di kitab suci kau. Masuk kitab suci kau nih. Ya, iblis mencobai Yesus. Ya, sama juga kau menyediakan kasur di iblis. Terus iblis kerjasama dengan Tuhan untuk mencobai Yesus tuh. Seolah-olah kau yang benar. Gini, saya kan yang saya omongkan itu dapat ditunjukkan tulisannya kan kayak gitu. Sama Kalau juga dengan saya. omongan, Saya coba bisa kalau menunjukkan omonganmu kepada mana Anda kalau mana Anda menyediakan kasur ada iblis. sedia kasur pada iblis. Itu di mana ayatnya? Kan gitu. Di mana ayatnya? Kau jangan bohong. Kan nggak ada. Kalau yang saya ucapkan ada gitu. Jadi kalau saya iblis suka jadi dengan kalau saya janda. Tuh ada nih kalau perhatikan saya nih. Abang, Ya. saya dapat ayatnya. Bentar, Bang, Kau bilang ya. Tadi kau di mana ayatnya? Nih ya. Kalau saya dapat Karena bagaimana? beberapa janda telah tersesat Jangan dulu, saya mengikuti tentang kepada iblis. Nah, nih Anda kan ya. mengatakan tadi, Iblis Anda kan aja mengatakan tadi, saya tidak demen ada dengan kasur. janda di kitabmu gitu loh. Jangan dulu. pertanggungjawabkan kepada saya dulu. Iblis aja Kau dengan sendiri, janda kau boleh demen berbohong. loh ya. Kau bohong. Nih lagi Jangan tulisannya begitu nih kau. apa teman-teman? Kau bilang tidak ada 2 ayat, tidak ada Korintus ayat. 12 nih ya. Tentang masalah apa di sini? Paulus dimasuki iblis. Sudah jangan Nih. begitu. Apa Jangan dulu kata-kata kau di situ. Paulus? Kau bilang apa ya? Maka aku Aduh, tidak diberi ada suatu yang duri di menyediakan dalam kasur dagingku, kepada iblis. yaitu Sombong kau. seorang utusan iblis. Paulus aja Kalian dimasuki boleh berbohong. utusan iblis. Kalau kami katakan ya. Kalau kalian boleh berbohong. Makanya banyak nih lagi jasa iblis nih ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Artinya,
Tubuhnya. Tubuhnya bang, tubuhnya. Kalau rohnya enggak bang, tubuhnya. Lain lagi jasa iblis ya. Nih jasa perkataanmu. Saya ikuti perkataanmu. Jasa iblis ya, jasa iblis ya. Di sini dia membawa Yesus kan kayak gitu. Mencobai Tuhannya Kristen tuh jasanya. Jangan pindah-pindah di situ, Kau sendiri yang mengatakan tidak ada habis ayat itu, yang mengatakan. Lanjut lagi nih. Kau kira saya bohong-bohongan. Teman-teman lanjut lagi ya. 1 Timotius 1:20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Lagi-lagi iblis. Tubuhnya. Kenapa sih Kristen ini dekat banget gitu dengan iblis gitu loh? Kenapa gitu? Kalian itu cuma cerita-cerita. Supaya jera mereka menghujat. Jadi supaya kagak menghujat lagi seperti kau ya bang ya, kau harus diserahkan kepada iblis dulu gitu ya. Sekarang kau bernarasi bahwa iblis ini banyak jasa di Kristen. Kenapa iblis disediakan kasur? Mana ayatnya mana? Kau bohong. Ayatnya mana? Mana ayatnya? Ayo mana ayatnya? Kau jangan mana bohong. Ayatnya? Enggak ada iblis disediakan kasur, ngaco ya. Ngaco. Ada. Kau yang ngaco. Jangan ngaco kau. Kau ustadz kah? Kau ustadz. Jangan bohong. Kayak gini. Bohong. Bang banyak belajar dulu ya biar kagak kejang gitu ya. Bukan, saya bukan menghadapi saya kejang. Itu menghadapi saya itu dengan data, bukan dengan kejang-kejang. Iya, saya bukan kejang-kejang. Saya ikuti kalian itu ternyata memang bisa berbohong, boleh berbohong. Begitu. Kalau berbohong itu ajaran Paulus, Bang. Saya ganti. Kalau boleh berbohong dalam segala hal, bahkan dalam ajaran Paulus Tuhan aja mau dibohonginya. Nggak ada itu, Bang. Bayangkan teman-temannya berdusta dalam segala hal sampai Tuhan aja mau dibohongi. Buktinya kau juga bisa. Kau berbohong. Aduh. Misalnya setan disediakan kasur. Ya tunjukkan aja kan kalau ada ya. Tunjukkan saja. Silakan kau tunjukkan sampai dunia kiamat saya tunggu. Kalau ada. Sampai dunia kiamat kau tunggu saya tunggu. Sampai dunia kiamat saya tunggu. Kenapa harus kejang-kejang gitu? Saya ikuti kau berbincang tadi dengan bang siapa itu tadi kau berbincang. Saya ikuti. Ada beberapa kenapa? Hal yang kau tidak bisa jawab. Apa yang nggak bisa dijawab terjawab semua. Saya ikuti tadi jawab semua, tapi kau mempelintir. Nggak terjawab semua. Mana ada sisanya? Nggak ada. Sampai saya bertanya sama Oki ya, apalagi yang belum dijawab? Semua udah dijawab. Yang penting iblis ini tidak mengarah kepada keselamatan. Yesus mengarah kami kepada keselamatan. Bagaimana dengan Muhammad kalian? Lalu kenapa dia berjasa di Kristen iblis ini? Kenapa coba? Kenapa di iblis ini berjasa di Kristen? Sekarang saya mau dalam merencanakan penyalipan iblis ikut andil. Bukan pada intinya, sekarang pada intinya. Apakah Muhammad mengarah Anda kepada keselamatan? Kita nggak ada bahas ke lain. Yang kita bahas itu adalah iblis. Karena iblis ini adalah pahlawan dalam kekristenan. Andai nggak ada iblis, dosa Anda nggak ditebus loh. Baru namanya iblis ini. Iya, kalaunya kagak iblis ya, Anda kagak ditebus dosanya. Demikian juga Anda. Kalau Anda tidak ada. Kayak gitu. Makanya mau pakai data ya. Kalau hadapi saya banyak belajar gitu ya. Jadi nggak terkejut kalau saya bahas sesuatu. Ternyata iblis berjasa dalam Kristen, nggak terkejut gitu. Banyak belajar ya. Abang juga banyak belajar. Kau yang banyak belajar. Aduh. Masa kan masih disolawatkan. Turun aja dah ya. Gak ada guna. Ngomong kagak pakai data ya, nggak kondusif juga. Nggak mau gantian ngomong. Sabar ya teman-teman. Kita cari lagi. Juru selamat yang tidak selamat. Halo.
Halo, selamat malam. Siti Rahma Islam ini kayaknya. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Ustadz. Iya, boleh open cam-nya dulu? Tunggu ya, mana nih? Halo Pak Ustadz. Iya, silahkan. Udah ya? Oke, udah, tepuk tangan. Ibu mau bertanya atau mau ditanya nih? Nah, saya hanya menjelaskan ya, maksudnya biar Pak Ustadz paham ya. Begini Pak Ustadz, kalau Tentang masalah apa dulu? di Kristen tentang setan kata Pak Ustadz ya. Gini, saya mau tanya gini sama Anda. Iblis dengan setan sama? Iblis sama setan sama. Oh sama ya, silakan. Nah, kan Pak Ustadz bilang tadi kan kalau setan itu berinian sama orang Kristen, ya. Nah, pengertiannya di situ di dalam kitab, ya kan, seperti yang tertulis yang di situ itu, maksudnya sifat manusia itu kalau kita berbohong. Nah, kan udah jelasin si abang tadi jelas di Alkitab itu, tapi Pak Ustadz nggak paham. Itu. Yang mana? Yang dijelasin si abang tadi kita ngikutin dari tadi ngikutin. Tapi yang mana ya Oki tadi? Iya. Oh, tapi kenapa? Nggak paham gitu. Jadi pengertiannya bukannya Tuhan ini maksudnya dia setara dengan iblis, bukan. Terus? Gitu loh. Sifat manusia itu jadi akan kalau jahat akan diserahkan ke ini. Gitu. Jadi kita diarahkan dengan baik gitu loh. Iya, masalahnya kayak gini Bu, kenapa harus kepada iblis diserahkannya? Mau kan kita tahu ya, kalaunya diserahkan kepada iblis itu bakal jadi tumbal gitu, tumbal pesugihan gitu. Gitu loh. Kalau sifat kita yang begini ya otomatis iblis yang berkuasa di kita ya kan. Kita berusaha itu Tuhan lebih berkuasa di atas diri kita. Itu masuk di Alkitab. Ya makanya alasannya kenapa harus kepada iblis. Ngapain diserahkan kepada iblis? Iblis ada gitu loh. Otomatis jiwa manusia yang nggak dituhankan dalam dirinya Tuhan otomatis iblis selalu dia mengini dia gitu loh. Kan kita ada pendengaran dia nih. Ibaratnya nih. Ini nggak boleh dilakukan. Ada lagi dari telinga kita lakukan. Nah, itulah suara iblis. Bu, kita baca ayatnya dulu ya Bu ya. Nih ya. Nih, Bu. Iya, saya udah baca tadi semua itu. Nih, iya. 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ngapain kepada iblis gitu? Ya itu. Kalau orang berjahat harus diserahkan ke iblis gitu loh. Loh, masa kayak gitu Bu? Berkuasa sama iblis. Kalau orang jahat, Bu, kalau orang jahat itu seharusnya diserahkan kepada Tuhan biar dia tobat, bukan kepada iblis. Macam mana pula ini? Begini, maksudnya gitu. Diajarkan manusia itu biar lebih baik. Itulah, biar manusia itu takut. Gak boleh melakukan kejahatan. Bu, memangnya iblis ada kebaikan gitu? Ya itu dia Tuhan mengajarkan kalau kejahatan itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Saling menyayangi. Begitu diajarkan orang Kristen. Iya Ibu, itu masalah ajaran yang kita bahas ini kenapa? Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Itu yang kita tanya, bukan ajarannya. Aduh. Ya ampun Pak Ustadz, itu ajarannya loh Pak Ustadz. Maksudnya orang itu diajarkan biar lebih baik gitu loh. Kalau orang jahat itu akalnya iblis. Masa orang jahat dimasukkan ke inian? Bu, begitu. Kalau orang jahat ya Bu ya, kalau orang jahat serahkan kepada Tuhan, suruh dia tobat. Bukan diserahkan kepada iblis, ntar jadi tumbal. Apa pula ini? Pak Ustadz itu enggak ini berbeda dengan kita ya kan.
Jadi kita diajarkan jadi orang baik gitu loh. Maksudnya begitu intinya. Iya, kan saya Intinya lihat masalah. tapi itu selalu berlakukan baik, nggak boleh berbuat jahat gitu. Masalahnya Bu, yang minta-minta tumbal itu kan kayak dukun-dukun tuh ya, minta tumbal, 1 nyawa. Ini diserahkan kepada iblis buat apa? Buat tumbal juga gitu. Udah diajarkan tadi, udah dijelasin si abang itu pengertiannya. Jadi Pak Ustadz itu nggak mudeng gitu loh, nggak paham tentang iblis dengan Roh Kudus. Seperti itu. Bu, Itu yang makanya- iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama mereka, Bu. Hah? Ya Roh Kudus ya roh yang baik gitu loh, mengarahkan kita ke kebaikan. Iblis dengan Roh Kudus itu kerjasama loh. Kerjanya hanya mencurangi manusia, mengajak yang nggak benar. Nih, saya kasih Ibu ayatnya ya. Roh Kudus dengan iblis kerjasama nih ya. Pengertiannya Pak Ustadz itu berbeda di situ. Berbeda itu pengertiannya kalau kami orang Kristen. Bentar dulu Ibu, biar Ibu baca nih ya. Bu. Iya, saya udah baca semua itu, udah pengertian makanya saya jelasin Apa yang Ibu baca? Apa yang Ibu baca? Di mana di mana tertulis masalah iblis itu dengan Roh Kudus? Kalau udah baca, ayo. Ya pokoknya pengertiannya itu di dalam Belum Alkitab baca. itu. Belum baca. Mari kita belajar bersama nih Bu ya. Perhatikan di layar deh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa pelaku yang bawa Yesus? Roh Kudus. Ya. Dibawa Roh Kudus ke tengah gurun pasir untuk dicobai iblis. Ini Roh Kudus dengan iblis kerjasama. Coba Bu ya, kalau Roh Kudus ini ngajak Yesus ke mall kayak ya kagak bakalan dicobai iblis gitu. Mengerti pengertiannya di sini sebelum Pak Ustadz itu dikarunia Roh Kudus sama orang Kristen ya. Itu pengertianmu itu Pak Ustadz berbeda banget ya. Loh, Roh Kudus itu adalah malaikat Bu. Iya, Roh Kudus dicobain orang yang suci, yang nggak bakalan bisa lah datang. Ya memang jelas Pak Ustadz, kalau kita kudus otomatis datang si jahat. Tapi kalau kuat iman kita nggak bakalan tercoba dengan si setan tadi. Waduh, kalau saya ini Bu ya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Pak Ustadz pasti paham dan tahu maksudnya apa penjelasan orang gitu. Kalau Pak Ustadz ini maunya yang dipikirkan Bu, yang kita pikirkan itu ya jadi ada pertanyaan di benak, kenapa selalu harus ke iblis gitu urusannya? Ada iblis, ada Roh Kudus, ya kan? Dua-duanya itu selalu kita menggoda kita, ya kan? Tapi kalau kuat iman kita, kalahlah iblis. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi makanya di orang Kristen itu, nah karena kita di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, kita masukkan Tuhan Yesus dalam diri kita, apapun yang kita minta pasti dikabulkan. Makanya Tuhan Yesus banyak notif gunung nih. akan takluk kepadamu. Nah, terbukti tuh Pak Ustadz. Begitu. Jadinya kita memang Roh Kudus bukannya setara dengan setan, enggak. Memang setan ada selalu menggoda Roh Kudus gitu loh. Kita yang mau dikuduskan seperti itu. Bu, yang kita tanyakan itu kenapa urusannya harus kepada iblis, mau diapain iblis gitu loh. Ya. Begini. Biar manusia di dunia ini
pengikut Tuhan Yesus biar akan takut dengan Tuhan, bukan takut dengan iblis, bukan gitu loh. Jadi manusia yang percaya sama Tuhan Yesus melakukan ajaran Tuhan Yesus, ya. Ada 10 perintah Allah, itu perintah Tuhan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan caci maki, jangan bersaksi dusta. Tuh, hormati bapak ibumu. Tuh itu harus dilakukan 10 perintah Allah kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pun ya setan yang menggoda, enggak, jangan. Aku anak Tuhan Yesus. Saya harus menjalankan perintah Tuhan Yesus seperti itu. Itu kayak si Paulus yang dibilang begitu, di duri yang itu tadi. Itu maksudnya itu. Maksudnya yang ingin dia seperti saya nih. Saya udah gini, dikata-katain atau gimana. Nah, itu seperti duri dalam tulang itu maksudnya. Udah orangnya baik, tapi ada lagi yang ngata-ngatain, ada begini dia gitu. Tetapi karena saya dikarunia Roh Kudus, dengan saya memang inian Tuhan itu ajarannya yang saya tanam dalam hati saya tidak akan pengaruh dengan omongan si iblis tadi. Dari tadi saya dengerin Anda panjang kali lebar kagak ada jawabannya. Kesana kemari ya teman-teman ya. Kesana kemari gitu, makanya heran saya ini ngomong apa saya pikir gitu. Ya, yang kita pertanyakan itu simple. Kenapa harus ke iblis? Iblis buat apa? Apa mau dijadiin tumbal atau kayak gimana? Iya, bukan masalah kesana kemari. Pak Ustadz, aku nggak tahu apa maksudnya Pak Ustadz. Kenapa dia udah dijelasin dari tadi, si abang juga udah jelasin pengertiannya di Alkitab ya kan? Ya itu maksudnya manusia itu jangan dipengaruhi dengan iblis. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan ke manusia. Kalau siapa berbuat begini, berzina, nah akan dikasihkan ke sana gitu, ke iblis, masukkan ke api neraka gitu loh. Waduh, jadi yang berdosa harus diserahkan kepada iblis gitu. Nah, orang jahat harus diserahkan sama Tuhan. Di situ maksudnya iblis. Bu, kalau dia diserahkan kepada Tuhan kan dia bisa tobat toh, bisa baik. Nah, gimana sih? Kenapa coba harus diserahkan kepada iblis? Coba, ayo. Kenapa? Biar orang seperti saya nih dimasukkan ke sana, ke penjara ibaratnya kan. Saya biar tobat karena saya udah merasakan perasaan di penjara seperti itu. Ya iblis sadar kita betapa kejamnya perbuatan iblis kepada kita. Nah, sakit kan di itu iblis kita. Ya udah kita sadar. Nah, kembali kita lurus kepada jalan yang benar, ke Tuhan Yesus seperti itu. Ya, imani aja dah Bu ya. Puyeng saya dengarnya teman-teman. Iya, nggak ngerti apa yang dijelaskan ibu ini. Si abang itu udah dijelasin tadi Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Itu tadi Mas saya bilangin begitu. Itu pengertiannya setan sama si Roh Kudus. Kan udah dijelasin di Alkitab juga tadi, tapi Pak Ustadz nggak jelas, nggak mudeng-mudeng. Tapi Pak Ustadz itu belum dikarunia Roh Kudus, jadi makanya nggak mengerti apa artinya di Alkitab itu. Waduh. Perbedaan. Puyeng, teman-teman di bawah aja puyeng itu Bu denger ibu. Yang itu memang dipuyeng-puyengin sama dia, pura-pura nggak tahu, nggak udah tahu, tapi ya itu nah iblis yang mengkuasai dirinya itu. Udah jelas. Udah. Harus aku yang benar gitu. Kalau memang Pak Ustadz benar maksudnya yang dengerin yang benar gitu, pasti Pak Ustadz oh iya begitu ya. Tapi Pak Ustadz menekankan dalam hatinya enggak, yang diakui yang benar seperti itu. Udah Ibu? Itu aja ya? Pak Ustadz permasalahin apa bekerja iblis sama orang Kristen begini itu nggak ada di Tuhan ibaratnya jadi tangan kanannya si iblis. Ibu simak dulu lah nanti ya, siapa tahu kan ada pendeta yang naik gitu. Tadi udah semua banyak itu yang jelasin semua, memang Pak Ustadz mau ngajak yang nggak tahu Alkitab ini. Saya tahu udah mau jerumuskan orang-orang yang ada di sini yang nggak tahu Alkitab. Saya ini cuma nanya. Dibilangnya, tapi Pak Ustadz itu lagi dibahas seperti itu.
sepertinya pembahasan yang orang pintar itu nggak tahu Pak Ustadz. Tahu siapa yang biar mengerti Pak Ustadz, saya nggak mengerti gitu loh. Udah dibahas, udah dijelasin, ada penjelasannya di situ. Duri dalam daging udah dijelasin. Iya, saya minta jawaban yang lain lagi gitu selain Ibu. Jawaban terbanyak nanti diambil kesimpulan gitu ya. Si janda baik dan si janda ada yang gini, itu maksudnya juga. Iya. Baik. Seperti itu. Kok setan ya suka sama janda-janda, bukan seperti itu maksudnya di situ. Iya. Iya bener dah Bu ya, iya. Nah, cuma itu Pak Ustadz, tolonglah ibaratnya Pak Ustadz benar-benar deh mendengarkan kebenaran gitu loh, jangan ini gitu loh. Ya harus aku yang benar, enggak gitu. Waduh. Udah itu aja Bu. Ya itu pengertian di Alkitab ya, Pak Ustadz biar tahu. Kalau nggak berdoa dulu dah biar paham tentang Alkitab dah. Oke, Gitu. ya selamat malam Bu ya. Di bawah banyak yang antri masalahnya. Semoga Tuhan Yesus memberikan cahaya pengertian dah sama Pak Ustadz. Oke. Baik, terima kasih ya Bu ya. Semoga Tuhannya Yesus ya merahmati saya gitu ya. Panjang kali lebar sama dengan tinggi teman-teman. Puyeng saya. Ya. Ini apa sih judul ini, dia diblokir ganti akun dia. Heran saya. Kalau diblokir ganti akun dia. Kocak juga ini si judul ini. Iya, kalau saya blokir ganti akun dia langsung. Oke teman-teman, saya coba tes dulu. Nah ini teman-temannya. Alhamdulillah ya bisa di sini nih. Teman-teman semuanya, saya iklan 1 menit ya. Teman-teman, jika Anda ya ingin ikut berpartisipasi, bentar ya teman. Loh, sabar, tunggu ya, sabar. Saya iklan dulu, soalnya udah hampir penyaluran ini. Teman-teman semuanya ya, jika teman-teman ingin beramal jariah kepada adik-adik kita para santri ya, untuk Ponpes Tahfizul Quran seluruh Indonesia, baik juga untuk pembelajar Al-Quran di TPQ dan yayasan, kita mempunyai program untuk melestarikan hafalan Quran di generasi ke depan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, jika Anda ingin beramal jariah, silahkan ke bank yang saya catat ini ya, yang saya sematkan ini adalah Bank Sentral Asia atau Bank BCA gitu ya, Bank BCA. Silahkan ke situ. Yang mengirimkan untuk nama orang tuanya, tolong ditulis di WhatsApp saya beserta BIN-nya gitu ya, beserta BIN-nya. Ibaratnya almarhum BIN siapa, kayak gitu ya. Jangan BIN-nya ditinggal, jangan. Oke? Tuh ya. Nih, banknya Bank BCA sekali lagi tuh ya 789. Ini nomor saya nih ya. Saya sematkan nomor dulu. Kalau mau lengkapnya di situ ya, di nomor WhatsApp saya. Kayak yang di YouTube saya sematkan nomor WhatsApp aja ya. Itu WhatsApp belum saya balasin loh. Capek saya balas WhatsApp banyak banget. Oke. Nah, itu ya. Saya balas nanti setelah live streaming selesai. Kita akan menaikkan Kristen yang lain lagi ya. 30 detik tuh. Catat nomor teleponnya 082156568866. Oke. Sabar ya teman-teman. Relay iklan sebentar. Iklan sedikit ya, sedikit. Iya teman-teman, ini kita akan